Bismillah, bagaimana sih hukumnya akikah dan kurban itu dijadikan satu? Misalkan satu orang menyembelih satu kambing dan niatnya untuk kurban dan untuk akikah, apakah sah menurut imam mazhab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah ma ba'du. Baik, marilah kita simak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, bermanfaat, berbarokah dan bisa dipahami. Pertama, kita harus melihat dulu dan mengetahui bagaimana hukumnya kurban. Dan sebenarnya hukumnya akikah itu sunnahkah, wajibkah, atau mubah? Kita bahas dari kurban terlebih dahulu. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad sebagaimana kami jelaskan di video sebelumnya. Jadi menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Maliki, hukumnya berkurban itu sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Al-Hanafi, bagi yang mampu, orang yang kaya, wajib, begitu. Lah, hukum sunnah ini satu kali seumur hidup apa setiap Idul Adha? Nah, itu kan perlu dijelaskan. Jadi hukumnya sunnah berkurban di hari raya Idul Adha itu setiap tahun, tidak hanya satu kali. Ini perlu dijelaskan karena banyak di antara kita pahamnya kalau sudah udhiyah, kalau sudah berkurban maka seakan-akan tidak disunnahkan kembali di tahun selanjutnya. Padahal hukumnya berkurban itu ya setiap tahun disunnahkan dan sunnah muakkad setiap tahunnya. Lah kemudian ketika ini sunnah muakkad begitu, berarti hukumnya memang seharusnya dilakukan setiap tahun. Sama halnya dengan sholat sunnah yang lain yang ada waktunya, seperti sholat duha. Sholat duha itu apa? Seumur hidup satu kali? Tidak, tapi setiap hari. Cuman waktunya saja. Kalau berkurban ini ada batas waktu, yaitu 4 hari dalam satu tahun, yaitu di hari Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Jadi hanya pada 4 hari itu untuk berkurban, dan disunnahkannya ya hanya di hari itu. Selebihnya tidak dinamakan kurban tapi dinamakan sedekah, seperti itu. Itu terkait kurban. Kemudian siapa yang disunnahkan kurban ini? Yang disunnahkan untuk berkurban adalah orangnya sendiri. Ya, misalkan Al-Fakir, saya belum berkurban nih, mau berkurban atau sudah berkurban tahun kemarin, pengen kurban lagi, yang disunnahkan kan saya sendiri. Nah, berbeda dengan akikah. Nah, ini yang mencolok perbedaannya. Kalau akikah yang disunnahkan itu adalah orang tuanya yang wajib menafkahi anaknya. Kapan akikah itu? Akikah itu waktunya lebih panjang daripada kurban di skala tahunnya. Jadi disunnahkannya orang tua mengakikahi putranya itu sampai baligh. Berarti perkiraan anggap 11 tahun Masehi. Jadi selama 11 tahun Masehi itu disunnahkan bagi orang tua untuk mengakikahi putranya. Kalau putranya sudah baligh maka tidak disunnahkan bagi orang tuanya atau walinya. Jadi kesunahan akikah ketika anak masih belum baligh. Nah, ini kan perbedaan mencolok di antara kurban. Kalau berkurban yang disunnahkan Al-Fakir sendiri, kalau akikah maka sunnahnya itu saya mengakikahi anak saya. Nah, itu perlu dipahami. Dan hukumnya akikah bagaimana? Hukumnya akikah pun sama, yaitu sunnah.
tidak wajib. Sehingga ini sama-sama sunnah. Ketika kita mau mau melakukan hal sama-sama sunnah, kira-kira mau melakukan yang mana? Ya bebas tergantung posisi dan kondisi, karena sama-sama sunnah. Waktunya akikah masih panjang, misalkan anak masih umur 7 hari atau satu tahun, sedangkan kurban di masa itu dikhawatirkan tahun depan takut tidak bisa kurban. Ini kurban sekarang, akikahnya setelah kurban aja. Kalau punya rezeki lagi boleh, karena perlu dipahami bahwa kurban dan akikah sama-sama sunnah. Sehingga ketika pertanyaannya mana yang didahulukan, maka terkandung kondisi. Kalau yang ditanyakan apakah boleh satu kambing dibuat 2 niatan tadi, nah ini perlu pembahasan sesuai yang sudah dibahas oleh ulama kita. Oke, maka mari kita kaji. Jadi di sini ulama itu berbeda pendapat di dalam masalah satu hewan dijadikan 2 ibadah, yaitu ibadah kurban dan ibadah akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ibaratnya. Ar-rabi'atu ikhtilafa a'immatuna fi dzabhi syatin wahidatin biniyatil aqiqati wal udhiyati ma'an, hal tujzi'u anhuma amla. Famana'ahu asyihabu ibnu Hajar wa qala la yahsulu lahu wahidatun minhuma, wa ajazahu Syamsu Muhammad Ramli wa qala yahsulu lahu bidzalikal udhiyah wal aqiqah wa fi hadzal qaul fushatun. Jadi keempat, para imam kita berselisih pendapat mengenai penyembelihan satu kambing dengan niat akikoh dan kurban sekaligus. Apakah hak itu mencukupi dari keduanya atau tidak? Nah, begitu. Jadi berbeda pendapat. Kemudian kita mengambil dari Imam Syihab Ibnu Hajar, mencegahnya tidak boleh, dan beliau berkata tidak berhasil atau tidak diperbolehkan bagi orang tersebut satupun dari keduanya. Artinya tidak berhasil, tidak mendapatkan pahala kedua-duanya jika satu kambing diniati 2, yaitu niat ibadah kurban dan akikah. Sedangkan menurut Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli memperbolehkan hal tersebut, dan beliau berkata dengan penyembelihan itu telah berhasil kurban dan akikah bagi orang tersebut. Dalam pendapat ini terdapat fushatun atau kelonggaran. Ini adalah satu ibarat yang bisa dibuat pegangan. Ada ibaratul Bujairimi an Halabi wa Syaubari walau nawa bihal aqiqatah wal udhiyata hasala inda syaikhina, khilafan li ibni Hajj haitsu qala la yahsulani li'anna kullan wa huwa wajihun, li'anna kullan ila akhirih wa huwa wajihun. Jadi di kitab Hasyiah Syarwani ini mengambil ibarat Bujairimi. Ini Imam Asy-Syaikhina Imam Romli mengatakan bahwa niat akikoh dan niat kurban dalam satu kambing itu sudah mencukupi. Sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak dibenarkan seperti itu. Menurut beliau harus satu-satu, karena itu ibadah sendiri, kurban pun juga ada ketentuannya sendiri. Dari ibarat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaannya ulama itu adalah sebuah rahmah. Kalaupun
kalau memang kita itu kesulitan untuk melakukan keduanya dengan hewan yang berbeda, kita ambil saja pendapatnya Imam Ar-Romli. Ya, dengan catatan ini kan dalam keadaan sama-sama sunnah, nggih. Jadi kita berikan dagingnya dengan keadaan mentah, begitu. Kemudian ini masih ada khilaf, cuma kita bisa ambil kesimpulan bahwa di dalam satu kambing dua niat ini diperbolehkan menurut Imam Romli, begitu sudah selesai. Sedangkan menurut Ibnu Hajar ini tidak cukup. Saya kira itulah penjelasan terkait akikah dan kurban, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.